Ya, halo pemirsa, kasus Omikron dalam negeri bertambah. Wakil Presiden Maruf Amin melarang warga keluar negeri sementara waktu. Sementara sebagai bentuk dukungan untuk timnas Garuda yang akan berduel kontra Thailand di final AFF 2020, ratusan santri berdoa bersama. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Arjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, istri pasien Omikron transmisi lokal Selasa lalu akhirnya juga dievakuasi dari apartemennya di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Hasil tes PCR menunjukkan ia positif COVID-19 namun belum dipastikan apakah terpapar varian Omikron atau tidak. Petugas 3 pilar berpakaian APD mengevakuasi istri dari pasien Omikron yang tinggal di apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Selasa sore. Dengan menggunakan ambulans, ia dibawa ke RSPI Sulianti Saroso untuk dikarantina. Menurut Kapolsek Penjaringan, wanita tersebut dievakuasi setelah hasil tes PCR menunjukkan ia positif COVID-19. Namun belum dipastikan apakah ia terpapar varian Omikron atau tidak. Polisi juga melakukan sterilisasi seluruh lantai apartemen dengan penyemprotan disinfektan. Ada penjaringan yang terpapar ke-19. Tadi sore juga istrinya sudah kami evakuasi dari 3 pilar juga, sempat juga dibawa ke rumah sakit RSPI Jakarta. Sebelumnya, petugas juga telah mengevakuasi suami wanita ini ke RSPI Sulianti Saroso. Pemerintah menyatakan pasien pria berusia 38 tahun tersebut sebagai pasien Omikron transmisi lokal pertama di Indonesia. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya seorang pria terpapar COVID-19 varian Omikron dijemput dari sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara Selasa siang. Pria tersebut diduga merupakan kasus transmisi lokal varian Omikron pertama di tanah air. Petugas TNI Polri dan tim medis dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menjemput seorang pria yang terpapar COVID-19 varian Omikron. Pria tersebut tinggal di sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara yang hendak dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Diketahui penghuni yang terpapar Omikron tersebut tinggal bersama istri di lantai 7 apartemen. Namun sang istri dinyatakan negatif COVID-19. Dari lantai tower L, lantai 7 sudah kita bujuk bersama dengan Satgas Covid, kemudian dari 3 pilar, kemudian dengan dokter dari Puskesmas. Alhamdulillah yang bersangkutan sudah mau kita laksanakan evakuasi untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Positif Omikron. Demikian, ya. Pasangan suami istri tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara dan rutin berkunjung ke Jakarta sebulan sekali. Kasus varian Omikron ini diketahui setelah pasangan suami istri tersebut menjalani tes swab PCR saat hendak kembali ke Medan. Dari data yang ada, mereka tiba di Jakarta pada tanggal 6 Desember yang lalu. Kemudian tanggal 17 Desember sempat mengunjungi salah satu restoran di SCBD, dan pada tanggal 19 Desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif dikarenakan yang bersangkutan berencana untuk kembali ke Medan. Lalu dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omikron didapatkan dari laboratorium DSI pada tanggal 26 Desember. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi untuk melakukan tracing di restoran, pusat perbelanjaan, apartemen, dan fasilitas medis yang didatangi pria tersebut. Kementerian Kesehatan masih menelusuri jenis varian Omikron yang ditemukan dan bagaimana transmisi lokal ini dapat terjadi. Pria tersebut kini dalam perawatan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Tim Liputan melaporkan. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso menyatakan pria berusia 38 tahun yang merupakan pasien Omikron transmisi lokal saat ini memiliki gejala ringan dan tidak memerlukan oksigen dan infus. RSPI Sulianti Saroso juga terus mengantisipasi lonjakan kasus Omikron mengingat sudah ditemukan kasus penularan dengan transmisi lokal. Hari ini total pasien yang kita rawat ada 21, jadi sedang dirawat 21. Tapi dirawat itu ringan ya, tanpa gejala, dengan maksud untuk mengurangi mobilitas dan karena Omikron ini cukup cepat, hampir 5 kali lipat penyebarannya gitu. Treatmentnya sama dengan yang dulu, ya, tergantung dari berat ringannya.
Contoh kalau dia gejala ringan atau bahkan tanpa gejala, maka ada standar yang sudah dilakukan. Jadi tidak ada perubahan dengan yang lama gitu ya. Berikut fakta-fakta kasus Omikron di Indonesia. Total 16 pasien Omikron dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Dalam perawatannya, pasien yang terpapar varian Omikron ditempatkan dalam ruang yang berbeda dengan varian lainnya. Sudah 16 pasien COVID-19 varian Omikron dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara yang terdiri dari 11 pasien WNI dari perjalanan luar negeri, 3 WNA perjalanan luar negeri, dan 2 pasien lokal. 2 pasien yang baru diterujuk adalah seorang pria yang positif terpapar Omikron dan yang wanita yang masih menanti hasil tes. Keduanya adalah pasangan suami istri yang terpapar akibat transmisi lokal. Dalam perawatannya, pasien yang terpapar varian Omikron ditempatkan dalam ruang yang berbeda dari varian lainnya. Pengobatan pun disesuaikan dengan gejala yang dialami pasien. Selain itu, pihak RS juga menyediakan pendampingan psikologi kepada pasien. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan pasien Omikron di RSPI Sulianti Saroso, kita sudah terhubung dengan jurnalis Angelica Devagap di sana. Ya, Angelica, bagaimana kondisi terkini pasien transmisi lokal COVID-19 Omikron yang dirawat di RSPI? Ya, Juno dan April, kemarin RSPI Sulianti Saroso ini menerima 1 pasien yang positif terpapar varian Omikron dari virus COVID-19, kemudian 1 lagi wanita yang diduga terpapar juga varian Omikron dari virus COVID-19. Keduanya ini adalah pasutri dan kini mereka sudah ditempatkan di ruang isolasi. Nah, jika Anda lihat di belakang saya ada gedung orange dan di situ ada tertulis ruang isolasi. Inilah gedung yang difungsikan oleh Rumah Sakit Sulianti Saroso untuk melakukan karantina dan juga perawatan bagi varian atau bagi mereka yang terpapar COVID-19 termasuk varian Omikron. Namun juga dalam perawatannya pasien yang terpapar varian Omikron ini penempatannya berbeda ruangnya karena untuk mencegah adanya penyebaran transmisi lokal juga di sekitar pasien yang tengah dirawat di sini yang termasuk dalam varian atau termasuk dalam mereka yang terpapar virus COVID-19 karena dikhawatirkan akan adanya transmisi lokal sehingga diberikan ruang khusus bagi mereka yang terpapar varian Omikron. Kemudian dalam perawatannya juga pasien yang positif terpapar varian Omikron akibat penyebaran transmisi lokal ini mereka kini ditemukan tidak memiliki gejala yang berat atau gejalanya ringan sehingga pengobatannya pun disesuaikan. Ditambah lagi mereka pun diberikan pendampingan psikologi supaya mereka memahami kenapa mereka dilakukan karantina khusus karena untuk mencegah adanya penyebaran transmisi lokal ini, Juno. Pasien Omikron yang bergejala ringan, apakah sudah ada kepastian berapa lama pasien tersebut akan diisolasi? Ya, April dan Juno, kami belum menerima informasi apakah ada kepastian dari berapa lama mereka diisolasi di ruang isolasi dari RS Sulianti Saroso ini. Namun dari pihak rumah sakit sempat menginformasikan bahwa mereka akan dirawat sampai dengan mereka menerima hasil tes lanjutan dengan hasil negatif. Jadi selama dalam proses perawatan hingga dilakukan tes hingga hasilnya negatif, mereka masih melakukan karantina atau perawatan di ruang isolasi yang sudah ditempatkan ini. April. Baik, Angel, kalau bicara mengenai pengamanan di sana, kita tahu bahwa ini kasus yang memang harus mendapat perhatian serius sehingga tidak diharapkan lagi kejadian-kejadian seperti yang sudah berlalu. Bagaimana pengamanan untuk di RSPI sendiri?
Ya, pengamanan yang kami lihat di RSPI Sulianti Saroso ini cukup ketat. Sejumlah security pun juga turut berjaga di sekitar rumah sakit, khususnya di dekat ruang isolasi dari RS Sulianti Saroso. Kemudian mereka yang bertugas di dalam atau petugas kesehatan yang bertugas di dalam pun juga harus mengenakan hazmat begitu ya, berpakaian lengkap untuk menjaga diri mereka sendiri agar tidak terpapar varian Omikron, dan seluruh staf di RS Sulianti Saroso ini pun juga wajib untuk terus rutin mencuci tangan dan juga mengenakan masker. Ini adalah protokol kesehatan yang ketat dan wajib untuk dilakukan supaya tidak ada penyebaran transmisi lokal. Sementara untuk varian Omikron, tadi saya informasikan juga bahwa bagi mereka yang terpapar varian Omikron untuk saat ini ada 16 pasien. 2 pasien adalah mereka dari Pasutri yang terpapar akibat adanya penyebaran transmisi lokal, kemudian 11 WNI dari perjalanan luar negeri dan 3 WNA dari perjalanan luar negeri pun ini ditempatkan secara khusus atau di ruang terpisah dari mereka yang terpapar varian atau terpapar COVID-19 varian lainnya. Juno dan April. Baik, terima kasih Angelika Devaga melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Ya, kasus corona varian Omikron di Indonesia bertambah menjadi 47 orang. Kasus terbaru merupakan transmisi lokal. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan warga negara Indonesia dilarang keluar negeri sementara waktu. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk bersiap dengan ditemukannya transmisi lokal Omikron. Wapres juga mengatakan penerapan protokol kesehatan akan diperketat, booster vaksinasi akan dipercepat. Meski demikian, Maruf mengatakan tidak akan ada kenaikan level PPKM, namun tetap dilakukan pemeriksaan dokumen warga terkait vaksinasi. Ya, karena Omikron ini cepat sekali penularannya. Karena itu dalam sidang kabinet terakhir kita melakukan upaya-upaya pengetatan dalam arti beberapa hal langkah. Pertama, memang yang datang dari luar negeri ini kita betul-betul perketat. Bahkan juga kita sedang melakukan upaya tentang karantinanya, apakah nanti lebih selektif lah. Ya, kemudian penyiapan di dalam negerinya, dan melarang warga negara Indonesia untuk keluar negeri untuk sementara ini. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.